Halo anak-anak semua, kita bertemu lagi dalam seri belajar tentang karakter Tuhan Yesus. Hari ini Tante Tina mau ajak kalian untuk belajar bekerja secara efisien. Apa itu artinya? Artinya dalam waktu yang sama kita akan bekerja banyak sehingga kita juga mencapai banyak. Ya, kita akan mulai saat ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah sudah memberkati kami semua. Engkau menciptakan kami dengan sempurna dengan segala keadaan dan talenta kami Tuhan. Dan kami Tuhan sudah diberi waktu yang cukup setiap hari. Kami mau memanfaatkan waktu kami ya Tuhan untuk bekerja secara efisien supaya kami Tuhan tidak menyia-nyiakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, tahun ajaran baru sudah dimulai. Tugas-tugas sudah menanti di depan. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk bekerja secara efisien. Kalau tidak, maka tugas-tugas kita tidak selesai. Kita tidak bisa mencapai banyak. Contoh kita yang utama hari ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada saat Yesus sudah siap untuk melayani, di umur 30 tahun, dia melayani secara efisien dari pagi-pagi benar sampai larut malam. Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Dia melakukan begitu banyak hal. Dia mengajar banyak orang. Dia mengadakan mujizat. Dia bertemu dengan orang-orang. Dan dia sungguh mencapai banyak hal untuk semua orang yang ada di bumi ini. Alkitab juga mencatat kisah tentang seorang raja yang bekerja secara efisien. Namanya adalah Raja Salomo. Sebagai raja, tentu dia sangat sibuk. Tetapi 1 Raja-Raja 4 ayat 32 mencatat bahwa dia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Lihatlah, satu orang bisa menciptakan sebanyak ini, 3.000 ajaran bijak dan 1.005 lagu. Dalam sejarah modern kita juga belajar bahwa ada orang-orang yang bekerja secara efisien dalam hidup mereka dan mencapai banyak hal. Hari ini kita mau belajar tentang hidup Fanny Crosby, yaitu seorang penyair dan penulis lagu Kristen yang ternama. Banyak dari lagu-lagunya masih populer di banyak gereja dan denominasi sampai sekarang. Fanny Crosby dilahirkan di rumah ini, sebuah rumah sederhana di pinggiran New York, Amerika Serikat. Pada saat Fanny berusia 6 minggu, dia mengalami infeksi pada matanya. Namun sayang sekali, dokter yang menangani dia memberi perawatan yang salah, dan akibatnya Fanny Crosby menjadi buta sejak saat itu. Tidak hanya menjadi buta, tak lama setelah itu dia kehilangan ayahnya karena sebuah penyakit. Itu sebabnya Ibu Fanny harus bekerja keras sepanjang hari dan meninggalkan Fanny bersama neneknya supaya mereka bisa bertahan hidup. Sementara tinggal dengan neneknya, Fanny mendapatkan banyak ajaran tentang Alkitab, baik dari neneknya sendiri maupun dari seorang wanita yang tinggal di dekat mereka. Fanny belajar dengan sangat tekun. Bahkan setiap minggu dia bisa menyelesaikan 5 pasal dalam Alkitab. Dan luar biasa, Fanny bahkan bisa menghafal kitab-kitab di dalam Alkitab karena ingatan luar biasa yang Tuhan karuniakan kepadanya. Ayat-ayat Alkitab yang Fanny hafalkan menolong dia untuk mengenal, percaya, dan mengasihi Tuhan. Ayat-ayat ini juga menjadi sumber inspirasinya untuk menuliskan banyak puisi dan lagu-lagu tentang Tuhan Yesus. Lagu-lagunya sungguh menginspirasi banyak orang dan menjadi berkat sampai hari ini. Kita akan menikmati salah satunya, yakni To God be the glory.
Fanny terus menulis puisi dan lagu. Banyak dari karyanya begitu memberkati banyak gereja dan bangsa. Beberapa karyanya yang terkenal bahkan diterjemahkan ke banyak bahasa. Misalnya, Blessed Assurance diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ku Berbahagia, Pass Me Not O Gentle Savior, Mampirlah Dengar Doaku, All the Way My Savior Leads Me, Di Jalanku Diiring, Safe in the Arms of Jesus, Selamat di Tangan Yesus, dan masih banyak lagi. Fanny sungguh telah bekerja keras dan bekerja sangat efisien. Saat dia meninggal di usia 94 tahun, dia telah menulis lebih dari 8.000 lagu. Baik Tuhan Yesus, Raja Salomo, maupun Fanny Crosby sama-sama punya 24 jam sehari saat mereka hidup di dunia ini. Kalau begitu, bagaimana kita akan mengelola hidup kita? Berapa banyak hal yang bisa kita lakukan setiap hari? Bisakah kita bekerja seefisien mereka dan mencapai banyak hal? Efesus 5 ayat 16 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Mari gunakan waktu kita untuk memberkati sesama. Gunakan waktu kita untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Ayo kita gunakan waktu dengan bijak. Kita akan coba melihat dan mengevaluasi apa yang biasa kita lakukan di pagi hari. Apakah kita bangun siang, bermalas-malasan, juga di siang hari, atau di sore hari? Sudahkah kita menggunakannya untuk sesuatu yang berguna? Orang yang memakai waktunya dengan baik pasti akan mencapai banyak hal, karena mereka memilih untuk bekerja keras, mereka memutuskan untuk tidak bersikap malas, dan mereka memutuskan untuk selalu melakukan yang terbaik. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengajar kami untuk bekerja secara efisien. Tuhan, kami sungguh rindu bisa mencapai banyak hal di hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengatur waktu kami dengan bijak dan menjadi anak yang rajin dalam tugas-tugas kami, dan juga supaya kami bisa memilih hanya melakukan hal-hal yang penting dan berguna di hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin.